Selesai tamat S1, bagusnya langsung S2 atau kerja dulu ya. Oke, kita semedi dulu, semenit edukasi bersama Bu Molly. Nah, S2 dulu atau kerja dulu selesai S1. Jadi sebenarnya yang mana-mana boleh ya. Yang mana-mana boleh, mau kerja dulu boleh, mau lanjut S2 langsung boleh, atau mau sekalian kerja dan S2 boleh gitu. Semua keputusannya tergantung di diri kita sendiri ya, di diri kamu sendiri. Kamu yang bisa ngukur kamu kemampuannya semana. Kalau kamu selesai S1, kalau kamu selesai S1 langsung mau nyambung S2 dan kamu punya cuannya, gas ya. Tapi kalau misalnya kamu mau menabung dulu, mempersiapkan dulu, bekerja dulu, baru S2, itu juga oke ya. Atau kalau misalnya kamu mau bekerja dulu sambil sekalian dengan S2 dan kamu punya cuannya, maka gas lah gitu ya. Tapi kalau kamu tanya sama saya, bagusnya yang mana? Sudut pandang saya, bagusnya kerja dulu, baru S2. Kenapa? Karena dengan bekerja terlebih dahulu, kamu akan memiliki skill problem solving. Nah, skill problem solving ini sangat penting untuk semakin panjangnya perjalanan kamu ke depan gitu. Karena yang saya temukan adalah masih banyak orang-orang yang belum tahu cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di kehidupan, entah itu lingkungan perkuliahan atau lingkungan pekerjaan gitu ya. Jadi dengan berada di lingkungan pekerjaan, kita kayak di treat, kayak disimulasi, dikasih dulu masalah-masalah yang bisa kita hadapin gitu. Nah, nanti ketika di masa depan kita bertemu dengan masalah-masalah yang seperti ini, kita jadi tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Walaupun case yang kita dapatkan di depan tuh nggak sama dengan yang sekarang, tapi minimal kita punya gambaran gitu. Dan menurut saya dengan bekerja terlebih dahulu, kita pergi S2 itu udah dengan kesiapan yang matang secara emosional ya. Kita udah sadar bahwa ini belajar gitu, dan ketika dikasih tugas kita nggak ngeluh gitu, kita malah menikmati prosesnya. Kenapa? Karena kita pergi S2 nya secara sadar, bukan dengan karena misalnya S1 kita kan masih disuruh ya, dan masih merasa itu adalah kewajiban gitu. Dan sikap yang kekanak-kanakan di S1 itu biasanya akan terkikis ketika kita sudah berada di dunia pekerjaan ya, di dunia kerja. Nah, ketika pergi S2 itu berarti udah dengan kesiapan yang matang di emosionalnya gitu. Kita share pengalaman ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk S2, saya merasa bahwa yang saya ikuti dan saya jalanin itu dimampukan, dimudahkan gitu. Karena mungkin tidak mengeluh di awalnya gitu. Saya mengikuti prosesnya, menikmati prosesnya gitu. Bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-teman, ada yang umurnya di bawah saya, ada yang setara, ada juga yang di atas saya, dan saya menikmati proses itu dan menganggap bahwa itu adalah bagian dari belajar gitu. Dan ketika diberi tugas pun, saya menjalaninya dengan enjoy. Tapi bukan berarti nggak ada hambatannya, ada hambatannya, tapi saya nikmati prosesnya gitu. Dan saya juga banyak dipertemukan dengan teman-teman yang dia S2 tapi secara sadar. Secara sadar yang saya maksud di sini apa? Secara sadarnya itu sadar kalau pergi S2 ini karena ingin belajar, ingin menambah insight baru, ingin menemukan sesuatu yang baru gitu. Karena ada juga yang menyalahartikan orang S2 tuh ngapain, ngejar titel misalnya kayak gitu ya. Tapi bagi saya itu nggak salah juga, itu persepsi, sudut pandang orang kan beda-beda ya, dan kita nggak bisa judge ini salah ini benar gitu. Orang punya alasan atas apa yang dia buat gitu. Tapi kalau saya ditanyain kenapa ngambil S2, karena mau belajar, karena butuh insight baru, karena kayak apa ya, butuh menemukan sesuatu yang baru lah. Dan ketika di proses masa S2 itu pun dipertemukan dengan teman-teman yang sevisi, satu jalan. Mereka juga memutuskan S2 itu karena mau belajar, bertemu dengan guru-guru
ada nggak tahu ya aneh atau enggak, tapi bagi saya ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya duduk terus cerita soal pengetahuan yang baru, yang saya kalau dengarnya tuh hah, apa ya, masa hahaha terus kayak gitu. Lihat orang cerdas tuh ngomong ya, kayak ya Allah masa iya, nggak tahu gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika duduk di majelis, duduk di kelas, mendengar guru-guru bicara tuh nggak bisa dijelasin, tapi ada kepuasan tersendiri. Oke, kita balik ke awal tadi ya. Kenapa udah kemana-mana? Jadi, kalau kamu tanya sama saya, S2 dulu atau kerja dulu baru S2 atau gimana? Nah, bagi saya cari pengalaman dulu itu lebih penting, karena pengalaman itu sangat kaya dan sangat mahal. Dan pengalaman itu akan menjadi guru kamu di masa depan gitu. Akan kamu gunakan di masa kapanpun pengalaman yang kamu dapatkan di dunia kerja itu akan kamu dapatkan di masa depan. Nah, kenapa milihnya kerja dulu? Kalau saya satu lagi, saya kerja dulu, menabung, baru kuliah, kembali S2. Nah, ketika selesai S2, ketika saya mau melamar pekerjaan lagi, minimal di CV saya tuh sudah ada pengalaman kerjanya gitu. Jadi orang yang mau menerima saya sebagai orang yang bekerja di tempat dia pun bisa mempertimbangkan bahwa saya datang ke dia itu sudah dengan pengalaman gitu. Jadi nggak dengan tangan kosong gitu ya.